Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrida Amelia dengan NIM 2021 143 520, kelas 1M. Dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan PowerPoint dengan tema materi sebagai faktor pendidikan. Subtema 1. Pengertian materi pendidikan. 2. Cakupan materi pendidikan. 3. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Penjelasan yang pertama yaitu materi sebagai faktor pendidikan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan. Pada saat kegiatan pembelajaran, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. 1. Pengertian materi pendidikan. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan oleh kegiatan pembelajaran, materi yang benar-benar mendukung tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikatornya. Materi pembelajaran yang dapat seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, perlakuan, dan perlakuan terhadap materi pembelajaran tersebut, agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna. Memahami aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi, serta mengukur persiapan tersebut. 2. Cakupan materi pendidikan. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup pembelajaran, harus memperhatikan beberapa aspek berikut. 1. Aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Aspek afektif ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diterapkan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis materi memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. 2. Keluasan cakupan materi yang menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Ke dalam materi mengenai rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. 3. Kecukupan atau mencukupinya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantunya mencapai penguasaan kompetensi dasar yang ditentukan.
Misalnya, jika dalam pembelajaran untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual, maka materinya mencakup A. Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba dan rugi. B. Rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan penjualan. C. Penerapan atau hitungan penghitung laba dan rugi. Cakupan atau ruang lingkup perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, sedikit, atau mencukupi sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 3. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Pembidangan pendidikan biasanya dimulai pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa dimulai dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan mencoba kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa mengajar atau bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman hidup sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga memiliki peran pembelajaran yang sangat mendalam, seringkali lebih mendalam dari yang disadari mereka, meskipun pembelajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Kesimpulan, dari berbagai pengertian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pendidikan hal yang sangat baik di lingkungan kita, baik dari bentuk, struktur, dan fungsi yang lengkap atau dewasa pada suatu organisasi, baik terhadap suatu sifat. Kematangan pembentukan suatu sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disebut readiness, yang berupa tingkah laku, baik tingkah laku yang instiktif maupun tingkah laku yang dipelajari. Sedangkan definisi daripada belajar itu sendiri adalah suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap diri manusia yang melakukan atau dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Kalau ada kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.